Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirobbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah subuh, saya akan sampaikan ceramah rutin ya setelah subuh yang berjudul bahagia tidak bisa diukur dengan harta. Jemaah di sini, jemaah media sosial, bahagia itu gampang yang kemarin saya sampaikan. Kita selalu bersyukur kepada Allah, saling memaafkan, dan juga menjaga keluarga kita dengan sebaik-baiknya, mencari rezeki keluarga dengan tulus ikhlas ya. Jangan lupa berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur terus, itu merupakan kebahagiaan juga. Maka semua hal yang ada di dunia ini pasti akan menjadikan kita bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta benda. Banyak harta kadang juga menjadikan dia tidak bahagia. Tetapi harta itu adalah untuk fasilitas kita hidup di dunia ini. Tanpa harta kita mungkin terbelangsak dan tidak bahagia menurut beberapa orang. Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial, harta juga bisa digunakan untuk mendapatkan bahagia. Tetapi harta itu sebagai fasilitas saja, sebagai untuk menjadikan kita bahagia. Tapi semua itu tidak bisa diukur dengan harta saja. Bisa juga kita bahagia karena badan kita sehat, karena makanan yang kita makan apa adanya, yang penting makan. Juga tentram hatinya, keluarganya baik, semuanya baik, dan kehidupannya baik. Itu juga bisa menjadikan dia bahagia. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 212, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang bertakwa itu. Orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja ya. Tetapi yang terpenting kita harus beriman takwa agar kita di dunia ini dan di akhirat itu menjadi mulia. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 27 dan 37, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan ya. Itu 27. Kemudian 37, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi Al-Quran surat Ali Imran 27 dan 37 ini jelas bahwa semua yang diberikan Allah itu tanpa perhitungan. Makanya kita beribadah kepada Allah jangan hitung-hitungan. Karena kehidupan kita ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tulus ikhlas karena Allah. Kemudian Al-Quran surat Al-An'am 151 dan Al-Isra ayat 31, kita ini diberi peringatan oleh Allah dan dinasihati oleh Allah lewat Nabi Muhammad, jangan membunuh anak-anak karena miskin. Jadi kita jangan membunuh anak-anak karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kalau kita miskin, punya anak banyak, jangan dibunuh anak itu, karena itu dilarang oleh Allah. Kita jangan takut mempunyai anak kalau sudah menikah. Maka jamaah di sini, jamaah media sosial,
kita harus bersemangat untuk mencari rezeki, tetapi janganlah kita sombong terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita kaya. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial, semua yang ada di dunia ini akan diberi rezeki oleh Allah. Maka itu kita harus bersemangat mendapatkan bahagia. Tetapi jangan lupa, bahagia tidak bisa diukur dengan harta kekayaan. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 26 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 30 ini hampir sama. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Jemaah di sini dalam media sosial, maka Allah itu melapangkan rezeki siapa saja yang berusaha keras dan juga membatasi kepada seseorang atau manusia kalau dia berusaha keras tetapi tetap dibatasi. Untuk apa? Untuk kebaikannya juga. Maka semua hal yang ada di dunia ini diberi rezeki, ada yang kaya, ada yang miskin, itu adalah aturan Allah. Maka kita kalau menjadi orang kaya jangan sombong, menjadi orang miskin jangan patah semangat, harus tetap semangat mencari rezeki. Yang terpenting kita bahagia. Kemudian Al-Quran surat At-Tolak ayat 7, yaitu tentang yang punya keluasaan rezeki harus memberikan kepada yang terbatas rezeki. Maka jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, kita harus memberikan rezeki kepada siapa yang kurang dari kita. Kita diberi keluasaan rezeki, maka diberikan kepada siapa yang terbatas rezekinya atau yang miskin. Mungkin itu yang akan membahagiakan dia. Harta yang dia miliki dia berikan kepada seseorang yang memang membutuhkan. Bersedekah, zakat, infak, sedekah diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Fakir miskin, ada 8 asnaf itu bisa dilihat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi kalau kita telah memberikan semuanya apa yang dikehendaki oleh Allah, kita memberikan rezeki sebagian kepada yang membutuhkan, maka itu bahagia juga. Harta banyak tidak bahagia, tetapi intinya, kuncinya kalau hartanya banyak, kalau ingin bahagia, berikanlah sebagian harta kepada yang membutuhkan, fakir miskin, anak terlantar, dan semuanya. Kemudian juga yang banyak utang, gorim juga kita beri, nggak apa-apa, memang membutuhkan. Ya, sama di sini sama media sosial, maka kita akan bahagia, kita dapatkan rezeki yang banyak, kita salurkan dan berikan kepada yang rezekinya terbatas atau sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.